Hey guys, akhirnya setelah kita khawatir tidak akan ada proyek Marvel yang dirilis di tahun 2020 ini akibat pandemik, hari ini kita diberikan official trailer dari serial WandaVision. Gara-gara pandemi COVID-19 ini, kita juga jadi kekurangan konten nih teman-teman. Karena memang bioskop tutup, dan film baru juga tidak ada pilihan selain menunda film-film mereka. Kalau melihat Marvel ini mengeluarkan trailer WandaVision sekarang, jelas mereka menargetkan serial WandaVision ini akan dirilis di tahun 2020. Memang pada awalnya, serial WandaVision ini akan dirilis di tahun 2021 guys. Tapi di Januari 2020 kemarin, mereka justru memajukan jadwal menjadi tahun 2020. Jadi kalau kita sudah melihat trailernya sudah dirilis di bulan ini, artinya tidak akan lama lagi serial ini akan segera dirilis. Kemungkinan besar, serial WandaVision ini akan segera dirilis di Desember 2020 mendatang. Oke, seperti biasa, kalau ada trailer baru, wajib banget buat kita breakdown dan kita cari tahu rahasia tersembunyi dari trailer tersebut. Daily Screen yakin ada banyak sekali rahasia yang bisa kita temukan dari trailer WandaVision yang cukup singkat ini guys. Di dalam trailernya ini, kita juga akhirnya mengetahui bahwa serialnya ini nanti akan seperti acara TV sitcom dan Vision akan hadir kembali di kehidupan Wanda. Oh iya, sebelum kita membahas lebih jauh, serial ini berlatar pasca Avengers Endgame. Setelah Wanda mengamuk hampir membunuh seorang Thanos, dia ini kemudian menjalani hidup depresinya sendiri akibat kehilangan seorang Vision. Saat ini, Wanda sudah tidak memiliki tujuan lagi guys. Seorang Thanos juga sudah dilenyapkan dan kekasihnya tidak bisa kembali lagi. Akhirnya, Wanda ini secara tidak sengaja menemukan bahwa kekuatannya itu mampu menciptakan realitasnya sendiri dan Wanda menikmati kekuatan ini. Masih banyak lagi easter egg, komik akurat, dan yang lainnya dalam trailer ini. So, untuk mengetahui semua itu, yuk ikutin terus breakdown dari trailer WandaVision. Di scene pembuka, kita melihat gambar hitam putih dengan framing kotak layar televisi lama di tahun 50-an yang menampilkan kisah pernikahan dari WandaVision. Di sini, kita melihat WandaVision ini benar-benar bahagia melalui hari pernikahan mereka. Kalau kita melihat konsep hitam putih yang digambarkan dalam trailer ini, sekaligus menjelaskan kalau warna hitam putih ini semacam imajinasi dari Wanda. Setelah trailernya berubah menjadi berwarna, itu adalah saat-saat Wanda ini mulai membentuk realitas baru dan berasa seperti kenyataan. Tampaknya, Wanda ini berusaha menyusun kerangka cerita bagaimana rumah tangganya dapat terbentuk berdasarkan acara-acara TV yang pernah ia lihat semasa hidupnya. Kebetulan, kisah yang pas untuk dirinya dan juga Vision ini seperti suatu acara TV situasi komedi Amerika yang dirilis di tahun 1960-an. Kita tidak tahu di mana Wanda ini pernah menonton acara sitkom seperti ini. Mungkin saja ia pernah melihatnya saat ia kecil di Sokovia atau bahkan saat waktu-waktu luang ketika ia bergabung dengan Avengers. Yang jelas, kalau kita berbicara soal kenyataan, Wanda dan Vision ini justru baru bertemu di Avengers Age of Ultron pada tahun 2015. Sedangkan di serial WandaVision ini, waktunya lompat jauh sekali ke tahun 1960-an. Masih di scene Wanda dan Vision mengenakan pakaian pengantinnya guys. Selain suasana yang sudah kita bahas tadi, di sini kita juga melihat Vision kembali hidup dan masih dilengkapi dengan Mind Stone di kepalanya. Jelas di saat-saat ini, Mind Stone ini sudah kembali ke tempat asalnya setelah Steve Rogers kembali ke masa lalu. Tapi di dunia Wanda ini, Vision justru masih memiliki Mind Stone yang masih menjadi sumber dari kehidupannya. Jelas, ini bukanlah batu yang asli, melainkan seperti duplikat yang dibentuk oleh Wanda untuk Vision. Masuk akal kalau Wanda ini bisa membuat salinan Mind Stone, karena Wanda juga mendapatkan kekuatannya dari Mind Stone ketika Mind Stone masih berada di dalam tongkat Loki. Oh iya, kalau kalian jeli, kalian bisa perhatikan ornamen di jendela dan juga pintu, latar adegan Wanda ini juga berbentuk seperti Mind Stone. Kita sendiri tidak tahu artinya apa, yang jelas ini masih berhubungan dengan kembalinya Vision di dunia Wanda. Di scene berikutnya, kita bergeser ke gambar kehidupan normal Wanda dan Vision menjalani kehidupan sebuah keluarga setelah mereka menikah. Tampak di sini Vision mencium kening istrinya yang sedang sibuk di dapur rumah mereka. Adegan romantis ini memang sangat jelas. Tapi coba kalian perhatikan gerakan tangan Wanda yang seperti menggunakan kekuatannya untuk sesuatu. Semakin jelas bahwa ini adalah adegan kemauannya Wanda saja. Karena memang ia sudah mengatur apa saja yang akan terjadi sesuai dengan keinginannya. Termasuk juga bagaimana cara Vision mencium keningnya guys. Bahkan, Wanda ini menciptakan realitas menghadirkan seorang tetangga yang harusnya terlihat akrab untuk keluarga mereka. Di cerita komik, memang ada tetangga dari mereka berdua ini. Nama tetangganya itu tentu saja bernama Agatha Harkness. Di komik, Agatha Harkness ini adalah penyihir yang menjadi pengasuh Franklin Richard yang diceritakan kalau dia ini dibunuh oleh Wanda saat Wanda ini berubah menjadi gila akibat tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Kita tidak tahu akan menjadi apa tetangga usil ini nantinya. Yang jelas, tetangganya ini akan sering berhubungan dengan keluarga mereka. Tapi kalau kita mengikuti realitas yang dibentuk oleh Wanda ini, sekarang kita tahu sitkom apa yang ia tiru.
Wanda ini ternyata meniru alur cerita sitkom yang berjudul Bewitched yang dirilis di tahun 1964. Nah, tetangganya ini adalah sosok karakter yang bernama Samantha Stephens yang juga ada di serial itu. Karakter di dalam serial itu adalah seorang penyihir yang menikahi seorang pria biasa dan harus menyembunyikan kekuatannya saat menjalani kehidupan ibu rumah tangga di pinggiran kota. Nah, kemungkinan besar tetangganya ini juga masih bisa menggunakan sihirnya di dalam realitas dari Wanda ini, guys. Masih di scene yang sama, di sini kita juga melihat Vision sedang membaca sebuah koran yang bertuliskan Westview Herald dan headline utamanya ini bertuliskan kata bayi yang menggemaskan. Memang sebenarnya tidak terlalu penting kita memperhatikan koran ini, guys. Tapi secara logika, kalau kita melihat koran di tahun 60-an yang berita utamanya justru adalah berita seorang bayi dan tidak ada berita perperangan, terlihat jelas bahwa realitas yang diciptakan oleh Wanda ini sengaja diciptakan dengan begitu damai. Di scene berikutnya, kita melihat bagaimana imutnya seorang Vision dengan kemampuan berubah wujud menjadi manusia normal. Di Infinity War, kita juga melihat bahwa Vision ini bisa menyamar menjadi bentuk manusia biasa. Tapi di film itu, perubahan Vision menjadi manusia itu terlihat sangat normal. Namun berbeda sekali dengan serial ini. Di sini, terlihat wajah Vision ini bercahaya dan juga bersuara lucu. Jadi sejauh ini, memang jelas terlihat kalau dunia ini adalah ciptaan seorang wanita, guys. Masih mencari detail dari scene-scene yang sama, ketika adegan Wanda ini menuangkan anggur menggunakan kekuatannya, coba kalian perhatikan gambar di brand anggur ini, guys. Kalau kalian lebih teliti, di sana kita melihat gambar sebuah rumah besar dan beberapa tulisan aneh yang seolah-olah minta dipecahkan. Di label anggur ini bertuliskan merek Maison du Mépris. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata berbahasa Prancis kalau kita cek di Google Translate. Setelah kita cek arti kata Maison du, ternyata artinya adalah rumah dari atau bahasa Inggrisnya house of. Kemudian coba kalian perhatikan di leher botol ini. Di leher botol itu, kita sangat jelas melihat ada huruf M, guys. Sudah sangat jelas bahwa ini adalah Easter egg untuk kata House of M. Pasti kalian semua sudah tahu apa itu event crossover House of M. House of M adalah event di mana Scarlet Witch menjadi gila-gilaan karena mengalami kesedihan setelah kehilangan dua orang anaknya yang tadinya diciptakan dengan sihir dari kekuatan iblis Mephisto. Di sana akhirnya Scarlet Witch ini menggunakan kekuatannya untuk mengubah jalinan realitas sehingga membuat anak-anaknya ini akan dikembalikan kepada dirinya. Tapi semua yang dilakukannya itu dengan konsekuensi yang jauh lebih besar. Latar kejadian di serial ini mengadopsi kisah yang sama dengan event dalam komik House of M. Di scene selanjutnya, kita semua melihat alur realitas yang diciptakan oleh Wanda. Di sini, tampaknya Wanda ini menciptakan tetangga baru yang juga usil. Di sini terlihat kalau Wanda ini juga memilih karakter yang salah untuk meramaikan rumah tangganya. Bukannya bahagia, justru di sini tetangganya usil untuk menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada Wanda. Tetangganya ini menanyakan berapa lama mereka menikah dan kenapa mereka ini belum mempunyai seorang anak. Nah, karena perkataan tetangganya inilah, Wanda berpikiran untuk menciptakan anak kembarnya sendiri. Tapi yang jelas, di adegan ini Wanda mulai kebingungan dengan alur cerita yang dibuatnya sendiri. Wanda ini mulai menyadari ada beberapa naskah yang kurang lengkap yang ia ciptakan. Setelah ini, ia kemudian memutar jari tangannya seolah mengulang kembali rangkaian cerita dari kehidupan berumah tangganya dan kembali dengan kisah yang lebih matang lagi. Tapi yang jelas di sini, kita menjadi fokus dengan sosok Vision yang ternyata berubah menjadi manusia yang bisa berpikir dan juga memiliki perasaan. Kalau Vision asli, ia selalu berpikir logis karena memang dia adalah seorang robot. Tapi di sini, tampaknya Wanda ini menambahkan sisi manusia yang lebih alami ke sosok Vision. Di adegan ini juga kita melihat Vision ini juga terlihat kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tetangganya itu. Hal itu wajar karena memang seorang Vision ini juga tidak tahu mengapa ia bisa berada di dunia ini sebelumnya. Nah, di momen ini, Vision ini sepertinya mulai mengetahui bahwa ia ini sedang ikut dalam realitas buatan Wanda di dunia yang ala-ala sitkom. Setelah scene Wanda kebingungan menjawab pertanyaan di meja makan, adegan secara cepat beralih ke scene selanjutnya yang ternyata mulai berwarna. Tampaknya, di sini setelah kebingungan dengan alur cerita yang masih belum lengkap itu, Wanda mengajak Vision ke realitas baru, dan saat ini, Vision menyadari dan aneh dengan tubuhnya yang mulai berwarna dengan sendirinya. Bahkan di adegan ini, seorang Wanda sendiri berkata apakah ini benar-benar terjadi. Jadi dapat kita simpulkan, Wanda juga ternyata masih baru menemukan kemampuan masuk ke sebuah realitas seperti ini. Sepertinya setelah adegan warna-warni ini, Wanda sedang memasuki realitas acara TV sitkom. Di tahun 80-an, Wanda mulai mengikuti alur cerita sitkom yang baru. Di scene selanjutnya, kita melihat Wanda Vision sedang bahagia sambil menggendong dua anak kembar. Kalau di dalam komik khususnya event House of M, Wanda memang menciptakan anak kembarnya sendiri lewat bagian dari Mephisto. Tapi pada akhirnya, anak Wanda ini lenyap dan bagian itu tergabung kembali menjadi seorang iblis.
Nah, karena hal itulah yang membuat Wanda ini gila-gilaan, lalu Wanda menciptakan dunia tempat ia bisa melahirkan anaknya kembali. Tapi kalau versi MCU, Wanda belum sampai ke tahap cerita seperti ini. Jadi adegan anak kembar ini hanya menggoda para fans komik saja. Realitas ini hanya sebagai jawaban ketika WandaVision ini kebingungan ketika ditanyakan tetangganya di meja makan sebelumnya. Jadi, Wanda langsung menciptakan realitas di mana ia bisa bahagia karena memiliki anak kembar. Di scene berikutnya, kita kembali melihat tetangga Wanda melihat kebahagiaan mereka memiliki anak. Tampaknya Wanda menciptakan kembali tetangganya karena tetangga yang satu ini sepertinya tidak terlalu mengganggu kehidupannya. Scene kemudian berjalan cepat, memperlihatkan adegan kegilaan Wanda, bagaimana ia menciptakan realitas sesuai keinginannya. Tapi di lain sisi, kita melihat Vision juga mulai menyadari ada yang tidak beres dengan dunia yang ia diami. Vision kemudian melihat satu rumah yang sangat besar, yang tampaknya palsu dan sangat mencurigakan. Di scene berikutnya, kita melihat Vision terbang ke atas sambil melihat keadaan kota. Tapi di sini kita tidak melihat Scarlet Witch di sampingnya. Yang kita tahu, saat ini Vision sudah kembali ke versi aslinya dan mulai kebingungan di mana dia sekarang. Kalau kita melihat Vision yang bisa sadar dengan realitas Wanda ini, hal ini menjadi harapan bagi kita bahwa Vision ini bisa saja kembali ke dunia nyata dengan kekuatan yang dimilikinya atau bahkan dibantu oleh seorang Wanda. Artinya, seorang Vision bisa hidup kembali dan eksis di Marvel Universe. Yang jelas, Vision saat ini sedang proses mencari cara untuk keluar dari realitas yang membingungkan itu. Setelah Vision ini terbang ke atas perkotaan, kemudian Vision turun ke jalan, menghampiri mobil yang lampunya menyala, tapi seolah-olah di sini waktu berhenti. Di sini kita kembali melihat tetangga mereka yang sedang mengendarai sebuah mobil, tapi dengan tampilan yang lebih modern dan juga baru. Kemudian, Vision ini menyentuh kepala wanita itu, dan dengan kekuatannya, wanita itu otomatis tersadar dari waktu yang sedang berhenti itu, guys. Nah, yang membuat kita bingung, Vision di sini masih bisa menggunakan kekuatan Mind Stone-nya. Artinya, dalam realitas ini, Vision sudah mendapatkan Mind Stone-nya kembali. Dan artinya lagi, bisa saja dia ini kembali ke dunia nyata, guys. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan Vision dan Agatha ini melakukan beberapa percakapan. Reaksi pertama ketika Agatha bangun tentu saja menanyakan, apakah aku sudah mati? Vision lanjut menjawab, tidak. Kenapa kamu berpikir seperti itu, kata Vision. Nah, yang paling mengejutkan, wanita ini secara spontan mengatakan, karena kamu sudah mati, sambil tertawa terbahak-bahak. Pertanyaannya, mengapa tetangga Wanda ini bisa tahu kalau Vision ini sebenarnya sudah mati? Nah, bisa jadi, karakter Agatha ini adalah orang asli yang ditarik dari dunia nyata ke dunianya Wanda, dan dia masih mengingat kejadian di dunia sebelumnya. Jelas di sini berita kematian Vision sudah tersebar luas. Ketika ia melihat Vision, sontak ia langsung mengatakan bahwa Vision ini sudah meninggal. Bagaimana caranya Agatha bisa tahu? Kemungkinan besar, ini karena kekuatan Mind Stone yang dikeluarkan oleh Vision ketika ia sedang menyadarkan Agatha sebelumnya. Tapi yang perlu juga kita perhatikan di sini, sosok Agatha ini yang tadinya adalah tetangga Wanda, justru sekarang menggunakan penampilan berbeda dengan topi panjang yang sangat khas mencirikan seorang penyihir. Jadi, sejauh ini kita semakin yakin kalau wanita ini tentu saja seorang Agatha Harkness. Di dalam komik, Agatha ini juga adalah seorang penyihir yang kuat dan bertindak sebagai mentor untuk Wanda Maximoff. Nah, faktanya, dia jugalah yang membimbing Wanda untuk menuju sihir yang dapat ia gunakan untuk menciptakan anak-anaknya sendiri dalam alur cerita yang menjadi awal dari House of M. Nah, bisa jadi, setelah peristiwa Avengers Endgame berakhir, Wanda pergi menemui Agatha Harkness dan akhirnya mempelajari sihir yang bisa mengembalikan cintanya yang hilang dengan merobek realitas yang sudah ada dan menduplikasikannya. Di scene selanjutnya, kita begitu dikejutkan dengan penampilan Vision menggunakan kostum aneh berwarna hijau seperti Teletubbies. Buat pencinta komik Marvel, jelas tahu kalau kostum ini adalah kostum klasik dari Vision. Sebelumnya juga kita melihat Wanda menggunakan kostum klasiknya. Sebenarnya tidak ada efek apapun di dalam cerita dengan kostum ini. Adegan ini adalah adegan mereka menggunakan kostum Halloween sekaligus memberikan servis kepada fans gimana sih tampilan mereka kalau mereka ini menggunakan kostum klasik mereka. Intinya di era sekarang, kita tidak bisa melihat karakter komik dengan tampilan di filmnya harus sama dengan seperti yang ada di dalam komik. Tentu semuanya itu harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Scene selanjutnya memperlihatkan bagaimana Wanda ini menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kursi dan juga ruangan. Nah, di sini terlihat jelas bagaimana nantinya filmnya bekerja, guys. Semua hal dalam serial ini adalah tentang kreativitas seorang Wanda menciptakan kebahagiaannya sendiri dalam sebuah realitasnya sendiri. Di scene selanjutnya yang banyak sekali membuat fans bertanya-tanya, apa sih maksud dengan adegan wanita terlempar dari dimensi lain ini? Wanita yang terlempar ini bernama Monica Rambeau yang secara paksa terhempas kemudian keluar dari dunia ciptaannya Scarlet Witch. Tidak tahu apa alasan Wanda melempar Monica Rambeau. Yang jelas,
keadaan di dalam dunia buatan Wanda tidak berjalan sesuai rencananya. Kemudian kita melihat Monica Rambeau ini tergeletak di sebuah lapangan dan di sekitarnya ada sebuah pangkalan militer yang terkesan seperti dibangun secara tiba-tiba. Sepertinya, para pasukan militer ini sudah mengetahui ada fenomena aneh dan sedang mencoba memecahkan misteri dari Wanda ini. Bisa saja, ini adalah pasukan S.H.I.E.L.D. yang sedang meneliti keanehan itu. Di scene terakhir, akhirnya kita melihat sosok Monica Rambeau yang sudah dewasa dan berbeda sekali ketika ia ada di film Captain Marvel. Di komik, Monica Rambeau ini memiliki kekuatan yang mirip sekali dengan Carol Danvers. Kemungkinan besar, Monica sudah punya kekuatan itu di serial WandaVision. Makanya menjadi alasan mengapa dia tidak mati ketika terlempar dari dimensinya Wanda. Atau bisa saja dalam serial ini, kekuatan Monica ini baru saja muncul, dan seorang Scarlet Witch lah yang membuka potensi kekuatannya. Lalu bisa juga bahwa seorang Monica Rambeau ini mencoba melawan Wanda di dimensinya, makanya membuat Wanda ini marah lalu melemparkan dia dari dunianya Wanda. Oh iya, karir Monica Rambeau ini, dia juga tergabung dalam organisasi SWORD, organisasi pelindung bumi yang dibangun oleh Nick Fury, pasca film Spider-Man Far From Home. Nah, ada kemungkinan, terdamparnya Wanda di pangkalan militer milik S.H.I.E.L.D. ini adalah awal mengapa dia bisa bergabung dalam organisasi Nick Fury itu. Tapi siapa yang tahu? Untuk mengetahui apa yang terjadi, jelas kita harus bersabar menantikan serialnya dirilis. Oke guys, sampai di sini dulu video WandaVision trailer breakdown. Buat teman-teman mungkin yang punya teori lain ataupun pendapat lain, jangan lupa untuk tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan nantinya akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daniel Skrim mengupload video setiap harinya. Thank you guys.